Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk meneladani kisah-kisah penuh hikmah dari para ulama terdahulu. Video ini menyajikan sebuah kisah yang penuh makna tentang seorang ulama yang pura-pura menjadi pengemis. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga mengandung pelajaran berharga tentang kerendahan hati, kebijaksanaan, dan kekuatan tekad untuk menuntut ilmu. Berikut ini kisahnya. Dengan pakaian yang robek, lusuh, kusam, ia berjalan dengan bantuan tongkat dan berpura-pura pincang. Rambut dan jenggotnya dibuat tidak beraturan. Dengan tampang meyakinkan, tak akan ada seorang pun yang tahu bahwa ia adalah pengemis palsu. Benar, tak ada satupun warga yang menguak identitas aslinya. Ia merupakan seorang ulama dari Andalusia, namanya Baqi bin Mikhlad. Saat itu ia ingin sekali belajar pada Imam Ahmad. Ia pun berangkat dari Eropa, menyeberangi Laut Tengah menuju Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan panjang ke Baghdad, Irak, tempat tinggal Imam Ahmad tanpa kendaraan. Baqi, yang saat itu masih berstatus penuntut ilmu, menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki. Hanya satu tujuannya, berguru pada sang imam. Namun, Baqi mendengar kabar mengejutkan. Begitu tiba di Baghdad, Khalifah yang berkuasa saat itu jauh dari jalan Islam. Imam Ahmad yang selalu pada kebenaran pun beraksi menasihati Khalifat. Namun, sang imam yang sangat mengagungkan Al-Quran dan Sunnah justru difitnah hingga dikucilkan. Ia juga dilarang mengajar ataupun mengumpulkan para penuntut ilmu. Imam Ahmad dianggap menentang paham yang dianut kekhalifahan. Sedihlah hati Baqi mendengar kondisi Imam Ahmad, guru yang diharapkannya memberikan ilmu barang satu ayat. Kendati demikian, Baqi tetap mencari rumah Imam Ahmad. Tekadnya untuk berguru telah bulat. Ia pun melangkahkan kaki ke rumah sang imam. Saat mengetuk pintu, ternyata Imam Ahmadlah yang membukakannya. "Wahai Abu Abdullah, saya seorang yang datang dari jauh, pencari hadis dan penulis sunnah. Saya datang ke sini pun untuk melakukan itu," ujar Baqi. "Anda dari mana?" tanya Imam Ahmad. "Dari Maghrib Al-Aqsa," jawab Baqi. Imam Ahmad pun menebak, "Dari Afrika." "Lebih jauh dari Afrika, untuk menuju Afrika saya melewati laut," jawab Baqi. Imam pun kaget mendengarnya. "Negeri asalmu begitu jauh. Aku sangat senang jika dapat memenuhi keinginanmu dan mengajar apa yang kamu inginkan. Akan tetapi, saat ini saya tengah difitnah dan dilarang mengajar," jawab Imam Ahmad. Tak putus asa mendengarnya. Keinginan Baqi untuk berguru pada Imam Ahmad tak mampu dibendung. Ia pun menawarkan berpura-pura menjadi pengemis. "Saya tahu Anda tengah difitnah dan dilarang mengajar, wahai Abu Abdillah. Akan tetapi tak ada yang mengenal saya di sini. Saya sangat asing di tempat ini. Jika Anda mengizinkan, saya akan mendatangi rumah Anda setiap hari dengan mengenakan pakaian pengemis. Saya akan berpura-pura meminta sedekah dan bantuan setiap hari. Maka wahai Abu Abdillah, masukkanlah saya ke rumah dan berilah saya pengajaran meski hanya satu hadis," pinta Baqi. Melihat tekannya yang begitu bulat dan amat giat menuntut ilmu, Imam Ahmad pun menyanggupi. Namun, ia meminta syarat agar Baqi tak mendatangi tempat kajian hadis ulama selain Imam Ahmad. Hal tersebut bermaksud agar Baqi tak dikenal sebagai penuntut ilmu. Statusnya sebagai penuntut ilmu sementara dirahasiakan. Mendengar kesanggupan sang imam, Baqi pun begitu bahagia. Ia segera menyanggupi persyaratan itu. Hati Baqi saat itu benar-benar dipenuhi bunga-bunga mekar nan indah. Keesokan hari, Baqi pun mulai beraksi. Ia mengambil sebuah tongkat, membalut kepala dengan kain, dan pernak-pernik pengemis lain. Sementara itu, sebuah buku dan alat tulis berada di balik baju samarannya itu. Ketika berada di depan pintu Imam Ahmad, Baqi dengan nada melas berkata, "Bersedekahlah kepada orang miskin, agar mendapat balasan pahala dari Allah," ujarnya. Mendengarnya, Imam Ahmad segera membukakan pintu dan memasukkan Baqi ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, dimulailah proses pengajaran ilmu yang amat diberkahi Allah. Demikian aktivitas itu dilakukan setiap hari oleh Baqi dan sang guru. Dari proses belajar diam-diam itu, Baqi mampu mengumpulkan 300 hadis dari Imam Ahmad. Hingga kemudian jabatan kekhalifahan berganti, seorang Sunni yang faqih beragama, Al-Mutawakkil, naik menjabat sebagai khalifat. Sejak itu, sunnah pun dibumikan kembali, bid'ah peninggalan khalifah sebelumnya segera dihapuskan.
Imam Ahmad pun kembali menjadi ulama muslimin, kajiannya dibuka. Para penuntut ilmu berbondong-bondong datang. Sejak itu, kedudukan Imam Ahmad makin tinggi dan terkenal. Jumlah muridnya sangat banyak. Jika ia membuka majelis kemudian melihat Baqi, maka Imam Ahmad segera memanggil Baqi dengan gembira. Imam Ahmad akan meminta Baqi untuk duduk di samping beliau. Inilah orang yang benar-benar menyandang gelar penuntut ilmu, ujar Imam Ahmad kepada para muridnya. Sang imam pun mengisahkan pengalaman Baqi yang menyamar menjadi pengemis demi mendengar satu hadis. Baqi pun kemudian menjadi murid dekat Imam Ahmad. Ia di kemudian hari menjadi ulama terkenal dari kawasan Andalusia. Kisah tersebut nyata terjadi dan ditulis dalam biografi Imam Baqi bin Mikhlad al-Andalusi. Dari kisah tersebut, tampak jelas kegigihan beliau dalam menuntut ilmu. Kegigihan inilah yang patut dicontoh kaum muslimin, terutama para pemuda. Apalagi menuntut ilmu dalam Islam itu, hukumnya wajib. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih giat menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.